Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya, kita senantiasa diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang kita tunaikan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita semakin menambah jiwa dan hati kita semuanya untuk continue, untuk terus di dalam menunaikan kebaikan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tentang bagaimana amalan kita itu baik atau tidak, kualitas tentang level amalan dan ibadah yang kita tunaikan, termasuk pada titik terakhir adalah diterima atau tidaknya amalan dan ketaatan kita, semuanya itu dikembalikan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah bersama-sama kita akan mengkaji, membahas satu pembahasan dari ilmu yang tentunya ilmu ini menjadi warisan berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan kita, dunia kita, akhirat kita, semuanya kembali kepada ilmu. Bagaimana hidupnya kita di dunia ini, bahagianya kita di dunia ini, keselamatan kita di dunia ini, itu mengacu kepada ilmu yang kita raih, ilmu yang kita dapatkan. Demikian juga yang sudah pasti adalah keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasinya kepada kita semuanya, bahwa orang yang mengkaji ilmu, langkah-langkahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Jadi sebelum seseorang itu menikmati dan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di surga dan di akhirat kelak, dia akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan di dunia. Kenikmatan dan kelezatan di dunia itu adalah kenikmatan ilmu, kenikmatan iman, kenikmatan kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini ilmu menjadi sesuatu yang asing. Orang lebih nikmat dengan sesuatu yang sebenarnya itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, teman-teman semuanya, para jamaah semuanya di Masjid Muhammad Mashraf Adlan, mudah-mudahan tetap istiqomah di atas ilmu sebagaimana tadi disampaikan oleh akhuna Pak Agus. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas ilmu dan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana supaya doa yang kita mintakan ataupun doa yang kita ucapkan itu menjadi doa yang mustajab. Karena salah satu kebaikan bahkan kedekatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu diukur dengan kemustajaban doanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, ada seseorang yang penampilannya biasa bahkan diusir dari pintu-pintu. Lau aqsama 'alallah la abarrahu. Seandainya dia itu doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kontan mustajab dikabulkan doanya. Jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diperhitungkan dengan penampilan kita, tidak diperhitungkan dengan dunia kita, tapi ternyata dikembalikan kepada kualitas doa kita. Sejauh ini kira-kira doa yang sudah kita amalkan, yang sudah kita jalankan, kira-kira bagaimana rasanya? Atau kira-kira bagaimana sensasinya? Kalau orang yang doanya mustajab itu bisa dikatakan hidupnya simple. Hidupnya simpel dia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah sosok yang istimewa. Bagaimana kita bisa menumbuhkan dalam hati dan jiwa kita kualitas kepribadian yang sangat mulia ini, sehingga tentunya dengan doa yang mustajab kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan, tapi dia punya satu yang paling berharga, yang itu menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Karena barometer bahagianya bukan harta. Standar tolak ukur dalam kebahagiaan dunianya itu bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semuanya. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ini menjadi ilmu yang artinya diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Efeknya dan resikonya ilmu yang tidak bermanfaat itu besar. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita pelajari itu lebih dominan mana? Ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tidak bermanfaat? Terlebih zaman sekarang ini seakan-akan ilmu banyak, tapi berapa ilmu yang nafi? Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau memahami betul bagaimana efek, resiko, kerusakan, dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, apa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Wa qalbin la yakhsha. Kalau ilmunya sudah tidak bermanfaat, merembet Pak. Gimana? Hatinya tidak pernah apa? Khusyuk. Hatinya tidak pernah tentram. Hatinya tidak pernah adem, hatinya tidak pernah bahagia karena tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun dia mendapatkan kenikmatan dunia, kebahagiaan itu sementara, terbatas. Tapi ilmu yang bermanfaat itu membawa kita kepada surga yang ada di dunia. Sehingga hati kita itu tenang, gak ada cemasnya, gak ada takutnya. Ini perlindungan kita, terutama kita hidup di zaman saat sekarang ini yang banyak sekali fitnah. Kalau tidak berlindung dengan ilmu, berlindung dengan apa? Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan Al-Quran, membentengi diri kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dengan apa kita berlindung? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, akan merembet juga. Ini efek dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, menjadikan hatinya tidak khusyuk, tidak tenang, tidak bahagia. Kemudian yang kedua, wa nafsin la tashba. Hawa nafsunya tidak pernah apa? Kenyang. Diberikan oleh Allah kenikmatan ini merasa kurang terus. Ya, sampai akhirnya rebutan. Rebutan dunia. Kenapa rebutan dunia? Karena hatinya tidak pernah tenang. Kenapa hatinya tidak pernah tenang? Karena gagal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, ketika hawa nafsu tidak pernah kenyang, maka doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan ataupun ya tidak mustajab doanya. Jadi ada hubungan ataupun kolerasi yang sangat kuat antara ilmu yang bermanfaat dengan doa yang mustajab. Seperti itu. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada mukadimah ataupun kata pengantar dari materi kita di malam hari ini adalah terkait dengan doa. Dan insya Allah di antara kita semuanya sudah mengerti dan memahami bahwa doa itu adalah apa? Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah apa? Ibadah. Ini yang paling terpenting yang perlu kita perhatikan. Doa itu adalah ibadah. Namun kalau kita perhatikan, di dalam doa ada perbedaan yang cukup signifikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di mana ibadah-ibadah yang lain contohnya seperti sholat, zakat, puasa dan seterusnya ditentukan adanya syarat-syarat tertentu. Sholat syaratipun apa Pak?
Toharoh, masuk waktunya, menghadap kiblat, ini syaratnya. Demikian juga dengan zakat, ada syaratnya. Kemudian puasa juga ada syaratnya. Meskipun sama-sama ibadah, antara doa dengan item dan macam-macam ibadah yang lainnya, akan tetapi doa itu tidak diberlakukan syarat-syarat tertentu secara umum. Untuk menjadi tolak ukur keabsahan doa itu tidak diberlakukan syarat-syarat tertentu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk bisa dikerjakan dalam berbagai keadaan. Dalam berbagai keadaan apapun itu kita bisa berdoa. Jenengan lagi sakit, di rumah sakit sendirian, minta doa sama Allah. Jenengan lagi mendapatkan kenikmatan, bahagia dengan keluarga, tidak ada yang menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ini salah satu doa, dia memiliki keistimewaan ya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita di dalam menunaikan ataupun melaksanakannya kita bisa lebih mudah dan lebih fleksibel. Artinya apa? Apa yang Allah inginkan dari kita semuanya? Artinya di dalam doa terdapat kenikmatan dan kelezatan yang bisa kita rasakan kapan saja dan di mana saja. Karena ibadah itu pasti membawa apa? Nikmat. Ya, makanya di dalam surat Al-Fatihah kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kenikmatan. Dan kalau kita perhatikan salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya. Artosipun napa Al-Anbiya? Nabi-nabi, para nabi yang hebat-hebat. Itu surat Al-Anbiya. Kalau kita baca, apalagi kalau kita hayati dan tadaburi, luar biasa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nama surat ini akan menunjukkan berbagai macam kehebatan dan kemuliaan para nabi. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya adalah doa-doanya nabi. Ini yang luar biasa. Jadi keistimewaannya para nabi itu ada pada doanya mereka. Maka itu tinggal bagaimana dikembalikan kepada kita masing-masing. Berikutnya berkaitan dengan mukadimah yang kita bahas terlebih dahulu, bahwa yang kedua itu doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa doa itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala saking cintanya Allah kepada doa, Allah akan marah dan murka ketika hambanya enggan dan tidak mau berdoa. Jadi karena doa ini sangat begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sangat mencintai doa itu, saking cintanya bagaimana tadi? Allah akan murka, Allah akan marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Sehingga yang bisa kita simpulkan di sini adalah di dalam doa itu terdapat peluang yang sangat besar. Di dalam doa itu terdapat peluang yang sangat besar untuk menjadi hamba Allah yang dicintai.
dan jauh dari murka dan kemarahannya. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang paling dicintai, jauh dari marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, perbanyak saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kita akan selamat di dunia ini dari keburukan, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, ini sebagaimana yang mungkin sudah sering kita dapatkan, yang menjelaskan doa itu adalah ibadah. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Monggo. Silakan. Monggo. Ada yang bisa? Ada yang bisa, Pak? Monggo, Pak. Apinya apa? Monggo masuk. Bisa. Ada? Ya. Dalilnya adalah surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka itu hina. Jadi mendapatkan kemuliaan dari Allah itu simpel. Doa itu intinya adalah menggantungkan keinginan kita, harapan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga hakikatnya membawa kemuliaan yang luar biasa. Jangan terlalu diajarkan hati dan jiwa kita itu bergantung dan minta-minta sama manusia. Allah gak suka. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika mereka berada di Madinah, kalau tidak salah sahabat Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nas'alan nasa syai'ah. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak minta apapun kepada manusia. Sampai saat ketika tongkat mereka jatuh, mereka tidak mau minta tolong untuk diambilkan. Terus mereka mintanya sama siapa? Sama siapa? Loh, ini pendidikan tauhid praktek betul ini. Di zaman Nabi, makanya menjadi generasi hebat. Gak ada yang seperti itu di zaman Nabi itu, makanya mohon maaf ya, bangsa-bangsa lain keteteran, Pak. Melawan Islam keteteran. Gak tahu zaman sekarang. Jauhnya kita dari iman, jauhnya kita dari tauhid, jauhnya kita dari ilmu. Itu penyebabnya. Bukan karena umat Islam gak punya duit, bukan karena umat Islam itu gak punya kedudukan, bukan itu. Substansi permasalahan yang ada pada zaman sekarang. Makanya mulai dari masjid, semarakkan ilmu. Waduh Pak, nikmat sekali, dan itu adalah surga dunia sebelum surga akhirat. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, demikian juga yang sering dinukil oleh murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan inna fi hadhihi dunya jannatan malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada nopo? Surga. Siapa yang tidak masuk di surga dunia ini tidak masuk surga akhirat. Berarti kan kita harus merasakan ini surga dunia seperti apa ini. Tapi jangan kita bayangkan dengan kedua mata kita, nggak bisa, nggak mampu. Dengan apa Pak? Sekali lagi, dengan apa? Dengan oh itu udah ilmu harga mati. Al-Quran
sumbernya ilmu, sabda Nabi sumbernya ilmu, keselamatan kita semuanya, nikmat Pak. Ya. Jadi di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwa doa itu merupakan bagian ibadah. Tetapi perbedaannya apa? Doa tidak disyaratkan apapun. Ya, sedangkan ibadah yang lain ada ketentuan syarat-syarat yang diberlakukan. Dan hikmahnya tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, doa akan memberikan perubahan keimanan pada diri seorang hamba, serta semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira alasannya? Kenapa doa itu akan semakin mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam doa tersebut terdapat keyakinan seorang hamba dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika kita berdoa, kita pasti yakin sama Allah. Kita mengimani namanya Allah, kita mengimani sifatnya Allah. Namanya Allah itu nama yang indah, sifatnya itu adalah sifat yang sempurna, enggak ada kurangnya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah perbuatan yang baik. Itu bisa kita rasakan ketika kita benar-benar berdoa. Kira-kira sejauh ini ketika kita berdoa sampai kepada tahapan itu atau tidak? Makanya Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala beliau berkata bahwa di dalam doa terdapat nilai dan makna yang sangat besar yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama beliau menjelaskan, yang pertama adalah yakin bahwa Allah itu ada. Ini ketika kita berdoa berarti secara tidak langsung kita meyakini Allah itu ada. Kalau semakin maksimal doanya kita meyakini Allah itu dekat. Bukan hanya sebatas saja, bahkan Allah itu dekat. Kenapa ketika kita doa itu secara tidak langsung meyakini Allah itu ada? Karena tentunya sesuatu yang tidak ada, maka kita tidak mungkin berdoa. Ngapain kita berdoa kepada sesuatu yang tidak ada? Sehingga ketika kita berdoa secara tidak langsung kita benar-benar yakin Allah itu ada bersama dengan hambanya yang beriman. Bisa difahami nggih? Yang nomor 2. Yang kedua adalah dengan kita berdoa berarti kita meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Ya, dengan berdoa itu kita meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Karena yang fakir, yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin kita berdoa dan minta kepada orang yang tidak punya apa-apa. Terus dengan apa dia akan memberi apa yang kita minta kalau seperti itu? Jadi yang kedua ini adalah kita meyakini bagaimana kekayaan dan keluasan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini Allah itu maha mendengar. Karena yang tuli tidak mungkin mendengar doa kita. Ya, Allah itu maha mendengar. Bahkan ketika ada salah seorang sahabiyah, sahabat perempuan yang mengadukan perilaku suaminya kepada Nabi, datang ke rumahnya Aisyah itu
berada di dalam rumah itu mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan tadi samar-samar. Artinya tidak utuh dengan kalimat yang disampaikan kepada Nabi yang mengeluhkan apa? Sikap dan perilaku suaminya. Tapi setelah itu turun ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadu kepadamu. Ya, dan Allah jelaskan itu ya di dalam surat Al-Mujadilah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan berdoa maka kita akan meyakini bahwa Allah itu Maha yang murah. Artinya Maha yang karim, yang mulia. Makna karim di sini adalah memberi tanpa perhitungan. Kita minta apapun, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin ketika kita minta itu sama sekali tidak pernah bisa diwujudkan oleh manusia. Ya, manusia mereka kedermawanannya terbatas, ya kan? Hari ini mungkin ngasih sekian, besok belum tentu. Allah enggak perhitungan. Kenapa kita tidak minta sama Allah? Kenapa kita tidak yakin sama Allah seperti itu? Kemudian yang kelima adalah kita meyakini bahwa Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang. Karena yang jahat, yang bengis, gimana kita mau minta kepada orang yang jahat dan orang yang bengis? Baru ngomong kita sudah disentak-sentak, Pak. Baru ngomong kita sudah dimarah-marahi. Allah enggak seperti itu. Ya, Allah Maha Penyayang, yang minta justru akan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari ucapan Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala, bahwa dengan berdoa kita meyakini Allah itu Maha yang berkuasa. Karena yang lemah, yang tidak punya kemampuan, tidak memberikan apa-apa kepada doa kita. Ini beberapa poin yang perlu kita bahas terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk pada tema yang kita kaji pada malam hari ini. Baik, untuk berikutnya kita langsung pada pembahasan bagaimana doa kita itu menjadi doa yang mustajab, bagaimana kita mengkondisikan jiwa dan hati kita supaya apa yang kita lakukan dengan doa kita itu benar-benar menjadi doa yang mustajab. Faktor yang pertama ataupun sebab yang pertama yang menjadikan doa kita mustajab adalah inkisarul qalbi. Faktor yang pertama adalah kerendahan dan kehinaan hati. Ini jadi nanti, tapi di situ nanti akan digambarkan secara real, secara nyata tentang bagaimana standarisasi kerendahan hati bagi orang yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak merendah, tidak menghinakan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sulit doa itu menjadi doa yang mustajab. Ya. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati di sini ataupun inkisarul qalbi. Inkisar itu maknanya adalah ada inkisar itu pecah. Jadi hatinya itu sudah pokoknya pasrah, rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka di sini maksudnya adalah suatu keadaan yang menguasai hati. Jadi kerendahan itu sudah menguasai apa? Hatinya. Ya. Suatu keadaan yang menguasai hati seseorang dengan kerendahan dan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ya.
Dan ketika kita bisa sampai kepada level yang pertama ini, insya Allah doa kita itu akan menjadi doa yang mustajab. Kalau enggak ya doa yang hanya sebatas kita ucapkan dengan apa? Lisan dan mulut kita saja. Ada efeknya? Enggak ada. Makanya ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada level itu ilmu yang nafi. Dan ini sudah sering didengung-dengungkan oleh para ulama kita. Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Itu beliau membahas panjang lebar tentang hakikat ilmu yang bermanfaat. Terus zaman sekarang ilmu yang dipelajari ilmu yang jenis dan macamnya seperti apa kira-kira? Semakin menjadikan kita dekat kepada Allah atau justru sebaliknya kita malah semakin tidak butuh dengan agama ini atau bahkan antipati dengan agama ini? Bagaimana doanya akan mustajab? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Kemudian di sini dijelaskan dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa beliau memberikan contoh dari orang yang doanya mustajab. Dan beliau menjelaskan tentang sebabnya. Dan beliau di sini menyebutkan salah satu orang yang doanya mustajab adalah orang yang sedang safar. Orang yang sedang apa? Safar, bepergian, itu doanya mustajab. Beliau mengatakan ketika safar atau perjalanan itu telah panjang, otomatis dia akan semakin jauh dari mana? Dari kampung halamannya, dari tempat tinggalnya. Maka doanya akan dekat untuk dikabulkan. Semakin jauh seseorang dari kampung halamannya, itu sebenarnya semakin lunak dan semakin rendah hatinya. Ya, apalagi zaman dulu orang melakukan safar perjalanan, bekalnya terbatas, nggak ada yang kenal, asing semuanya. Makanya kalau mungkin kita melakukan perjalanan jauh, ketemu dengan orang yang satu daerah dengan kita, itu luar biasa bahagianya. Seandainya di rumah nggak sampai seperti itu, Pak. Kenapa? Dia merasa asing, merasa sendiri, hatinya mudah tersentuh. Hatinya hati yang rendah. Toyib, ini udah waktu Isya. Iya, Isya dulu sih. Nanti kira-kira berapa menit setelah Isya? Ya mungkin ya 15 menit ya. Masih ada sekitar, saya di sini kurang lebih ada 5 poin, tapi nggak apa-apa, kita sedapatnya dulu saja, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit melanjutkan pembahasan dan kajian kita yang bertemakan bagaimana menjadikan doa kita doa yang mustajab, doa kita doa yang diperkenankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya doa kita menjadi doa yang makbul sehingga kita mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pertama ataupun sebab yang pertama untuk menjadikan doa kita itu doa yang mustajab adalah inkisarul qalbi, kerendahan dan kehinaan hati kita. Kerendahan dan kehinaan hati di sini bukan kepada manusia. Ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi. Tapi kerendahan dan kehinaan hati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana rasanya kita sudah betul-betul mendapatkan bahwa hati kita itu benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah dan sudah putus harapan dan keinginan kita dari bantuan ataupun pertolongan manusia. Di sini ketika kondisi hati kita seperti itu, maka insya Allah doa kita itu doa yang mustajab. Dan tadi dijelaskan tentang permisalan yang disebutkan oleh Nabi adalah doanya orang yang safar. Ini permisalan, bukan berarti membatasi. Artinya bagaimana? Kalau hati kita sebagaimana keadaan dan kondisi hatinya orang yang melakukan perjalanan jauh, yang sudah sangat lama, sudah berpisah dari keluarga dan kampung halamannya, bahkan ditambah dengan beban beratnya perjalanan dan biaya hidup ketika dalam keterasingan, dan hati kita benar-benar merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebab di antara dimustajabkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya juga, dan hal ini juga menjadi rahasia dikabulkannya doanya 3 golongan. Kenapa ada 3 golongan yang mereka semuanya punya doa yang mustajab? 3 golongan tersebut, yang pertama adalah dakwatul mazlum. Yang pertama doanya orang yang terzolimi, ini mustajab. Dia dizolimi, difitnah dan yang lainnya, ya kan? Maka orang yang terzolimi otomatis dia tidak bisa melakukan apa-apa. Boro-boro bela, dia nggak punya apa-apa, sehingga memang benar-benar dia menjadi orang yang apa? Terzolimi. Sehingga dia hanya punya harapan, hanya punya hajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah doa orang yang terzolimi disebabkan kerendahan dan kehinaan hati setiap dari mereka. Ini yang pertama, doa orang yang terzolimi. Kemudian yang berikutnya adalah doa orang yang safar. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang berpuasa. Ini juga doanya menjadi doa yang mustajab, karena puasa itu bisa menghancurkan hawa nafsu yang jahat dan bisa merendahkan hawa nafsu yang jahat itu. Jadi yang menyebabkan hati kita tidak mau tunduk karena masih dominan dengan hawa nafsu yang jahat. Nah, ini hawa nafsu yang jahat itu sebenarnya yang paling berbahaya, itu menjadikan doa kita nggak mustajab. Makanya harus dibentengi dengan apa tadi? Dengan ibadah apa? Puasa. Minimal orang yang beriman dalam 1 tahun berapa kali? 1 kali selama, wah itu supaya bersihkan hawa nafsu yang jahat biar kabur semuanya itu. Tapi kalau puasanya hanya puasa makan, puasa minum, ini belum maksimal ini. Ya nanti keluar dari Ramadan juga akan seperti itu juga. Doanya juga doanya gitu-gitu saja. Kalau seperti itu doanya nggak pernah dikabulkan kita. Apa yang kita harapkan? Akhirnya kita terhinakan oleh manusia. Ya, salah satu resiko yang cukup mengironikan ataupun membahayakan kita adalah ketika doa kita tidak mustajab, kita akan terhinakan di tengah-tengah manusia. Baik, ini yang pertama. Kemudian berikutnya
Sebab yang kedua itu adalah salamatus sadri. Salamatus sadri maksudnya apa? Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Tafadhol ya akhi. Man. Jangan pemalu orang Indonesia itu. Siapa di sini yang bisa bahasa Arab? Ini sudah ada yang colek-colek ini depan saya ini. Tafadhol. Apa artinya salamatus sadri? Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tulus. Apa maksudnya hati yang selamat, hati yang tulus di sini? Hati yang enggak punya dengki, hati yang tidak punya hasad, hati yang tidak punya benci kepada sesama saudaranya. Ini orang kalau enggak harmonis dengan saudaranya, wah resikonya besar juga ini. Doanya akan apa? Sulit dikabulkan. Makanya kalau seandainya ada ilmu tapi malah justru membawa ketidakharmonisan dan keributan, ya ini kita juga perlu hati-hati, ya. Al-Imam Ibnu Rajab beliau berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu merasa bahagia dengan kebahagiaan saudaranya. Semestinya seperti itu. Bahwa orang yang beriman itu dia akan merasakan bahagia dengan kebahagiaan saudaranya, dengan kebahagiaan koleganya, dengan kebahagiaan temannya, kerabatnya, tetangganya, dan menginginkan kepada saudaranya kebaikan sebagaimana ia inginkan kepada dirinya. Dia juga ingin saudaranya itu mendapatkan atau meraih kebaikan sebagaimana dirinya juga punya keinginan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Maka ini semuanya tidak akan terwujud kecuali dari keselamatan hatinya dari kedengkian, kebohongan, dan hasad. Ini semuanya tidak akan terwujud. Dia akan merasakan bahagia ketika saudaranya bahagia, merasa ingin mendapatkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dirinya seperti itu. Ini semuanya tidak akan pernah terwujud ketika di dalam hatinya ada apa? Dengki, hasad, dan membohongi temannya. Artinya dia menginginkan temannya itu tidak mendapatkan keberuntungan ataupun kebaikan. Ini hati-hati. Di zaman sekarang bukan hanya mungkin di dunia luar saja, tapi terkadang bagi yang sudah akrab dengan ilmu pun ini juga harus hati-hati. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, kenapa salamatus sodri ini menjadi sebab dikabulkannya doa ataupun menjadi sebab doa itu mustajab. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya adalah mustajab. Jadi kita mendoakan saudara kita dan saudara kita enggak tahu kalau kita sedang mendoakan. Ini adalah doa yang mustajab. Kenapa mustajab bapak-bapak, ibu-ibu? Karena kita enggak ada dengki, enggak ada benci. Kita ingin teman kita apa? Bahagia. Kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan, kita doakan. Mustajab doanya itu. Makanya kalau kita doa luar biasa. Kalau kita mungkin menyaksikan, melihat bapak-bapak yang sedang jualan, doakan. Ya Allah, berikanlah kelancaran dengan usahanya. Wah, itu antum urusannya juga dimudahkan sama Allah. Ya, kemudian di dalam hadis dilanjutkan, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin
Qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Ketika ada seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan oleh yang bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat yang berada di atas kepalanya yang ditugasi untuk mengamini. Jadi kalau kita mendoakan teman kita ini, langsung serta-merta di atas kepala kita Allah utus dan Allah perintahkan malaikat tugasnya ngamini doa kita. Ya. Setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka sang malaikat berkata, amin. Apa artinya amin? Istajib, kabul. Ini yang doa siapa? Yang berdoa amin tadi siapa? Malaikat. Malaikat doanya mustajab? Mustajab. Ya, berarti hakikatnya ketika kita mendoakan teman kita, yang paling beruntung sebenarnya siapa? Kita atau teman kita? Kita yang mendoakan siapa? Malaikat. Ya, jangan sampai ada bibit kebencian, kedengkian, hasad dengan saudara kita. Jangan. Resikonya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mengatakan amin, engkau pun akan mendapat hal yang sama, yang serupa. Jadi ketika kita mendoakan, melihat bapak-bapak yang sedang mengayuh becaknya, kita mudahkan bapak, semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rizkinya, diberikan rizki yang halal. Itu langsung kita juga didoakan dengan doa yang sama oleh malaikat. Baik, kemudian yang terakhir, sehingga kita insya Allah akhiri kajian pada malam hari ini, maka salah satu kebaikan atau keutamaan di dalam doa, bahwa doa adalah metode yang paling terbaik untuk memperbaiki kerusakan hati kita. Jadi doa ternyata secara tidak langsung itu memberikan semacam treatment, pengobatan, perbaikan dengan kondisi hati kita yang sedang rusak, yang sedang tidak stabil karena ada kedengkian, benci dan sebagainya. Dengan doa, penyakit-penyakit itu akan hilang. Maka barang siapa yang ingin Allah memberikan anugerah kepadanya dengan hati yang bersih, ya, dan dia ingin mendapatkan keselamatan di dalam hatinya, maka hendaklah ia memperbanyak doa untuk saudaranya yang muslim. Ya, jadi kalau kita ingin hati kita itu semakin bersih, banyak-banyak kita mendoakan siapa? Saudara kita. Dan hari ini jarang. Berarti ya kualitas hatinya kembali lagi. Kenapa jarang tersentuh hal yang seperti ini? Maka akan kembali kepada hati kita. Dan bagi siapapun yang menghendaki untuk doanya dikabulkan, maka hendaklah ia membersihkan hatinya. Kalau ingin doanya mustajab, kalau ingin doanya dikabulkan, bersihkan hatinya. Jadi hati yang benar-benar selamat, kita nggak ada dengki, nggak ada hasad, nggak ada kebencian, nggak ada ingin mencelakakan teman kita. Hari ini sikut-sikutan persaingan duniawi itu. Ya, jadi sudah sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi siapapun yang menghendaki untuk doanya dikabulkan, maka hendaklah ia membersihkan hatinya dari kedengkian atau kebencian kepada saudara-saudaranya se-Islam, dan tentunya juga membersihkan hati dari segala hal yang akan mengotori hati tersebut. Apa yang mengotori hati kira-kira?
dosa, maksiat. Kalau maksiatnya kenceng ya resikonya doanya. Otomatis bagaimana? Perbanyak ketaatan. Sholat sunnah jangan sampai keteteran, apalagi yang wajib. Wah ini beda, ini nanti kualitas doanya beda. Orang yang ibadahnya maksimal, dia memperhatikan dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan, maka otomatis akan memberikan pengaruh kejernihan dan kebersihan hati. Termasuk yang paling penting adalah ngaji, menuntut ilmu. Itu paling membersihkan hati itu. Ya, jadi kalau doanya ingin benar-benar mustajab, kenceng-kencengin belajarnya. Ya, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dengan doa yang kita panjatkan, dan insya Allah kita bisa diberikan tentunya kebersihan hati, tidak ada benci dan kedengkian kepada saudara kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.